Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikradin Nugraha, Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan review jurnal penerapan metode Quality Function Deployment atau QFD dalam memenuhi kepuasan konsumen pada industri komponen otomotif. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif yang mengadaptasi Toyota Production System dengan salah satu pilarnya yaitu Just in Time. Pada penelitian ini ditemukan inti masalah yaitu adanya klaim customer yang berupa kualitas produk dan juga delivery berbasis just in time. QFD atau Quality Function Deployment itu sendiri digunakan untuk memahami persyaratan produk yang ditetapkan oleh pengguna, berfokus untuk mengubah kebutuhan pelanggan menjadi rekayasa karakteristik produk. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam memenuhi harapan pelanggan dengan menggunakan tool rumah kualitas atau HOQ, House of Quality, dengan menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap customer, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan atas kekurangan yang ada dan terjadi dalam perusahaan. Target dari perusahaan itu sendiri yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan defect, kemudian meningkatkan performance delivery. Pada penelitian terdahulu, pada pengembangan produk mie jagung, QFD digunakan untuk mengidentifikasi harapan dan keinginan konsumen, kemudian tingkat kepentingan atribut produk, tingkat kepuasan konsumen, dan strategi pengembangan mie jagung. Pada penelitian lainnya, QFD digunakan untuk mengkaji preferensi konsumen dalam mengambil keputusan tentang pemilihan produk bakso, pelayanan industri bakso, dan desain restoran bakso. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu analisis permasalahan dari keadaan nyata, dan menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Tahapan metode QFD yang pertama, membuat diagram customer issue berdasarkan voice of customer. Selanjutnya dibuatkan dengan tree diagram. Kedua, analisa produk pesaing untuk mengetahui keunggulan dan kekurangannya. Yang ketiga, menghitung improvement faktor dan overall weighting. Keempat, membuat technical requirement. Kelima, menilai hubungan antara technical requirement dan customer needs pada masing-masing aspek. Dan yang terakhir, memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap customer need, technical requirement, kompetitor, dan korelasi dari ketiganya. Hasil penelitian. Perancangan HOQ berdasarkan data klaim dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2017. Diperoleh data dengan frekuensi klaim tertinggi atau sering terjadi. Dapat dilihat dalam gambar 4. Klaim kualitas terdiri dari NAT tidak terpasang, NAT salah posisi, karat, dan deform. Sedangkan klaim delivery meliputi part shortage, miss part, dan delay delivery. Selanjutnya langkah membuat HOQ. Yang pertama, diagram customer issue berdasarkan voice of customer, diagram tree, dan pembuatan faktor yang mempengaruhi customer need. Dapat dilihat dari gambar 5. Merupakan diagram tree kepuasan customer yang diperoleh dari quality improvement dan delivery improvement. Quality improvement meliputi jumlah NAT sesuai requirement, posisi NAT sesuai requirement, tidak ada karat, dan tidak terjadi deform. Pada delivery improvement, tepat volume part, tepat jenis part, dan tepat waktu delivery. Langkah kedua membuat HOQ yaitu analisa produk pesaing untuk mengetahui keunggulan dan kekurangannya. Skala yang digunakan sama seperti skala customer need yaitu 1-5. Dengan skala 5 merupakan pencapaian tertinggi dari kompetitor. Langkah ketiga menghitung improvement factor dan overall weighting. Dapat dilihat langkah-langkah pengerjaan untuk perhitungan improvement factor dan overall weighting.
Selanjutnya, membuat technical requirement yang berhubungan dengan karakteristik desain untuk memenuhi customer need. Kelima, menilai hubungan antara technical requirement dan customer need pada masing-masing aspek. 3 tipe hubungan yang digunakan ialah lemah, medium, dan tinggi. Keenam, menghitung technical priorities. Dapat dilihat seperti berikut. Material specification didapat atas perhitungan nilai interrelationship dikali overall weighting. Selanjutnya, analisa QFD. Analisa QFD ini didasarkan atas usulan HOQ yang telah dibuat. Yang pertama, usulan pada machine capacity. Kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kapasitas mesin, karena jika tidak sesuai akan menyebabkan delay delivery ke customer atau part shortage. Produk dikirim sesuai jadwal namun jumlah tidak sesuai permintaan. Yang kedua, pada material specification. Dilakukan pengecekan dan adjustment saat kedatangan material dari supplier, untuk mencegah material yang dikirim potensi menimbulkan karat saat diproses. Ketiga, pada sistem penyimpanan, penerapan sistem FIFO atau first in first out harus dimaksimalkan. Standar packaging juga harus dimaksimalkan untuk mencegah barang deform. Keempat, pada work instruction process. Urutan proses yang sudah ditetapkan harus lebih diperhatikan untuk menghindari jumping proses sehingga berdampak pada klaim kualitas produk. Kesimpulannya, untuk menurunkan klaim customer terkait kualitas dan delivery ini, maka hal-hal prioritas berdasarkan host of quality yang telah dibuat tadi harus dilakukan perbaikan, yaitu pada machine capacity, material specification, sistem penyimpanan, dan work instruction process. Pada material spesifikasi berhubungan dengan bahan dari supplier, maka bagian penerimaan harus memastikan material tersebut OK atau NG. Dan untuk sistem penyimpanan, tidak boleh melebihi dari 4 hari, karena akan menyebabkan karat pada produk. Untuk sistem FIFO atau first in first out harus diaplikasikan dan tidak boleh ada penumpukan barang yang berlebih karena dapat menyebabkan deform. Untuk work instruction process sendiri, operator dalam bekerja harus lebih memperhatikan dan memahami langkah kerja yang sudah tertera dalam work instruction process agar produk yang dibuat sesuai dengan requirement. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.